Lanjut kemana Bu? Membasuh. Ayo membasuh muka. Ya, karena di dalam aku belum bagian ambil. Ya, membasuh muka. Berarti kita membasuh muka, kita berdoa di sini. Ya, berdoa. Kenapa di sini berdoa? Saat kita membasuh muka, memang secara ya mulut air ya air yang siramkan kepada muka ini batasan muka. Dan hati-hati bagi ibu-ibu ya, karena yang berjilbab dan sekalian karena kita harus mampunya ya, kita tidak ganti salah satunya saja. Bukan bagian atas ini harus dari mulai tumbuhnya rambut ini harus terbasuh. Terkadang ada ibu-ibu dan saya mau ini mau terlihat awal saya, kita harus maksimalkan. Ibu cari tempat wudhu yang tidak terlihat orang lain. Ini dari mulai ujung rambut, tumbuhnya rambut ke samping, pentilnya terlihat. Ibu ada pegang ke bawah. Takut ada. Ada ya, ada pentil telinganya. Nah, ini harus sebetulnya sampai pentil telinganya ini tempat pentilnya bawah. Ini yang di sini yang kecil ya. Terus sampai ke dagu, ini sampai yang tajamnya di sini. Ini harus mulai terbasuh. Ketika wudhu di sini, kalau tadi bagian sunnah karena bagian perut harus betul-betul terbasuh. Ketika dengan ujung tumbuhnya rambutnya, ini ada saya ada rambutnya kata bapak-bapak yang penting hasilnya tumbuhnya rambut saja ya. Nah di sini harus terbasuh. Ketika saat dibacakannya, nawaitu wudu'an lirabbil hadasil asghar, boleh di dalam hati ataupun di lisan. Kalau dalam hati pastikan dengan oleh lisan, tetapi dalam hati. Saat ibu membacakannya, jangan lupa kita berdoa di sana. Ya Allah, berikan cahaya nanti ketika di padang mahsyar, muka kita terlihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan air wudhu. Kenapa? Karena nanti di padang mahsyar itu ada yang wajahnya wujuh yawmaidin musfirah wa dhikatun mustabshirah wa wujuh yawmaidin 'alaiha gharah tarhaquha gharah. Maksudnya yang kedua, tapi yang pertama mudah-mudahan kita termasuk yang wujuh yawmaidin musfirah, terlihat cahaya wajahnya itu berseri, terlihat cahaya wajahnya terang. Nanti ketika Allah membangkitkan kita di padang mahsyar akan terlihat, oh ini ahli wudhu, oh ini ahli ibadah. Ya, maka di sini lagi insyaallah ya kita dulu maka berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita termasuk yang wujuhu yawmaidin 'alaiha gharah, yang justru muka kita yang tidak terlihat oleh Allah karena tertutupi dengan pasir-pasir. Mau juga lagi. Selanjutnya setelah bapak muka, lanjut ke tangan. Kita tangan berdoa lagi ya. Ketika tangan berdoanya, ya Allah berikan kepada catatan amalku dari sebelah kanan. Tangan betul ibu-ibu ya. Karena bapak-bapak ada masalah ya, Allah selalu di sini ibu coba adalah baju saya susah nih sampai siku nariknya, baju saya nih sempit. Pastikan ketika pakai baju yang friendly wudhu, bukan iklan. Kenapa? Karena kita harus dahulukan ketika kita melaksanakan wudhu, harus pastikan sikutnya terbasuh dan itu lewat sedikit, jangan pas dengan sikutnya, harus lewat sedikit ya sikutnya. Ini harus pastikan. Ibu boleh begini cara basuhnya atau boleh begini ya. Kalau ketika dari atas ya, dari keran ibu begini kan, ini boleh, ini sesuai dengan Al-Quran. Kalau ibu disiram begini nggak apa-apa, boleh juga. Namun ini adalah ketika diri kita membersihkan bagian-bagian kuman yang ini akan terbawa oleh air. Ketika tangan ini kita berdoa, ya Allah berikan catatan amalku dari sebelah kanan. Jangan sampai ketika diri kita menerima catatan amalku dari sebelah kiri dan bagian belakang. Kenapa? Fa'amma man utiya kitabahu biyamini. Saat orang yang menerima catatan amalnya dari sebelah kanan, maka dia adalah fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Maka dia yang akan ringan seringan
dan di sana dia akan dikumpulkan kepada keluarganya takut. Tetapi kalau kita kita ya, jangan sampai kita menerima ucapan amalnya dari sebelah kiri atau dari belakang. Kenapa? Karena disinilah orang berkata, celakalah aku. Ya, maka terus kita berdoa sampai dengan membasuh telinga, terus kita berdoa sampai dengan membasuh kaki, ya, membasuh kaki kita terus berdoa sampai apa ujungnya? Ketika kaki pun ujungnya adalah ketika kita minta ditetapkan dalam menyeberangi siratal mustaqim. Antara salat dan wudu ada kaitannya. Itu setiap wudu ada di sini kita menggunakan kita berdoa di siratal mustaqim. Antara beliau dan siratal mustaqim. Kelebihan salatnya ketika di siratal mustaqim. Karena tadi ingin diri kita menjadi orang yang dekat dengan Allah. Diri kita ingin yang senantiasa Allah. Ini aku ini dekat. Aku dekat. Aku jauh. Ini kalau jauh aku jauh. Nah, jadi kita terlihat diri kita mau dekat dengan Allah atau mau jauh dengan Allah. Ya, silakan. Bapak Ibu hadirin yang sekalian, kalau kita memperhatikan pemaparan dari Bu Dede bahwa ketika kita butuh, misal kita akan sholat, tiba-tiba tapi yang dibutuhkannya adalah tangan, wajah, kaki dan lain sebagainya, betul? Yang salah zohir, yang dihukumnya adalah batin. Apa maknanya? Ketika kita beramal ibadah, jangan pernah untuk memikirkan zohir, tapi beranjaklah ke masalah batin. Dari kecil, dari mulai TK, dari mulai SD, SMP dan sebagainya, kemudian mulai TPA, PMDA dan pesantren dan lain sebagainya, kita sudah memahami bahwa kalau orang melaksanakan duha, salah satu hikmahnya apa? Mengatur rezekinya. Kalau kita melaksanakan saum, maka salah satu hikmahnya saumu tafsihu. Berpuasalah kalau sekalian, maka kamu akan sehat selamanya. Betul? Betul. Ya. Nah, ada lagi tingkatan yang lebih tinggi lagi, Ibu. Kalau seandainya kita ibadah untuk mengharapkan pahala, boleh-boleh saja. Kalau ibadah untuk mengharapkan surga, boleh-boleh saja. Karena memang al-jannatu u'iddat lil muttaqin. Surga Allah sediakan bagi orang-orang yang begitu sih begitu, tapi ya jangan begitu lah. Ibu hadirin yang sekalian, ketika putra kita SD, apakah selamanya putra kita ingin SD? Tidak. Ketika putra kita beranjak menjadi SMP, apakah selamanya ingin menjadi SMP? Pasti ingin naik ke jenjang berikutnya, betul? Saya dari kecil selalu teringat apa yang disampaikan oleh guru, bahwa kalau kita sholat maka insya Allah akan mendapatkan surga. Intinya surga, betul? Ini sama nggak dengan saya? Sama ya. Mohon maaf ibu hadirin yang sekalian, di dalam Sirrul Asrar Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menyatakan satu hadis yang jarang tersampaikan, karena memang judulnya saja sudah Sirrul Asrar, rahasia di atas rahasia, rasa yang tidak ada rahasia lebih tinggi daripada di dalam Sirrul Asrar. Apa rahasianya? Salah satu hadis dari Rasulullah SAW bahwa ketika orang-orang ditempatkan secara umum, ini masih bab awal ya, masih bab awal yang dibacakan di Masjid Jami Taman Cilengsi, bahwa orang di alam mulki maka dapatnya surga Jannatul